Pada pertemuan kita yang ke-8, pada materi kelas 8, kita akan membahas materi tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Materi kita tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui materi ini adalah, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan dimensi jasmani dan rohani dalam diri manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kutipan kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Baik anak-anakku yang baik, mari kita mengawali pelajaran kita hari ini dengan doa pembukaan. Kita akan mendoakan bersama-sama doa Pater Matthias Word. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Pater Matthias Word. Tuhan, ubahlah diriku menjadi dirimu sendiri, agar aku boleh hidup di dalam Dikau dan untuk Dikau saja, dan semoga melaksanakan kehendak-Mu yang suci menjadi satu-satunya kebahagiaanku di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang baik, sejak awal mula Allah menciptakan manusia, yaitu kita ini, secitra dengannya. Artinya manusia diciptakan serupa atau segambar dengan Allah Sang Pencipta. Dan kita manusia ini adalah ciptaan yang paling luhur, ciptaan yang paling istimewa dari segala ciptaan. Itu berarti bahwa dalam diri kita manusia ada dimensi kemanusiaan. Nah, dimensi kemanusiaan kita itu adalah, yang pertama, kita itu diciptakan, dilahirkan oleh seorang ibu berjenis kelamin. Selain itu, kita manusia juga dapat mengungkapkan perasaan. Ada perasaan senang, perasaan bangga, perasaan sedih. Kita bisa sakit dan juga dapat mati atau meninggal. Nah, dalam diri kita manusia juga kita memiliki yang namanya dimensi rohani atau dimensi kealahan. Seperti apa? Dapat mengasihi, dapat mengampuni, dapat berdoa, dan sebagainya. Namun karena sifat kemanusiaan kita yang lebih dominan, maka kita tidak bisa memancarkan sifat keilahian itu atau dimensi rohani itu dengan sempurna. Namun memang tidak ada manusia yang sempurna, hanya Allah yang sempurna. Kita manusia hanya bisa berusaha agar kita bisa sempurna seperti Allah. Nah, sekarang kita akan melihat ciri-ciri Yesus sebagai manusia, karena tadi dikatakan Yesus memiliki dua pribadi, ada pribadi manusia dan ada pribadi Allah. Sama seperti kita manusia, Yesus juga memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri Yesus sebagai manusia itu, pertama, memiliki nenek moyang, yakni Abraham. Yang kedua, dilahirkan oleh seorang ibu, yaitu Bunda Maria. Yang ketiga, berjenis kelamin, yaitu laki-laki. Selain itu, sama seperti kita, Yesus juga bekerja. Nah, pekerjaannya apa? Membantu ayahnya sebagai tukang kayu. Kemudian ia juga bisa marah, ia bisa sedih, dia juga merasa lapar, takut, haus, dan juga mengalami yang namanya kematian.
kebaktian. Sekarang kita akan melihat dimensi kealahan Yesus. Yang pertama, ketika ia lahir, serombongan malaikat hadir dan melantunkan puji-pujian. Yang kedua, melakukan banyak mujizat. Kita sudah membahas materi kita sebelumnya itu tentang mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Kemudian bangkit dari alam maut. Dan yang keempat, naik ke surga. Nah, melalui materi ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu pengasih. Ia mau turun ke dunia ini dan merasakan suka duka yang dialami oleh manusia. Dia mau bergaul dengan manusia, terbuka dan solider dengan manusia. Nah, dengan memahami bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia, kita diajak untuk meneladani cintanya. Dengan menjadi manusia, Yesus ingin menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita, menolong orang-orang yang sakit, orang-orang yang terpinggirkan dan miskin. Nah, sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang setia, kita tidak boleh menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki. Jangan kita merasa diri lebih kaya, lebih pintar, lebih hebat dari orang lain. Kalau ada yang mengalami kesulitan, kita harus membantu dan sebagainya. Nah, itulah yang kita temukan melalui materi kemanusiaan dan kealahan Yesus. Intinya bahwa kita harus meneladani cintanya dalam kehidupan kita sehari-hari melalui tindakan, perbuatan, dan tutur kata kita setiap hari. Nah, demikianlah untuk materi kita hari ini. Untuk mendalami materi yang kita pelajari hari ini, silakan kalian kerjakan tugas yang Ibu kirimkan di classroom. Baiklah, mari kita mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan doa penutup. Marilah kita mempersiapkan diri dan Ibu Guru akan memimpin doa. Marilah kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kami telah mempelajari bahwa Yesus Putramu sungguh Allah dan sungguh manusia. Bimbinglah kami agar mampu meneladani cinta-Mu yang mau terbuka dan solider serta penuh kasih. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar untuk anak-anakku di rumah. Tetap menjaga kesehatan dan sampai jumpa.